cerita viral, yaitu hantu Liv, hantu Laksmi, dan hantu Herlina. Halo bro and sis, kembali di channel Mr. Joe Official. Saat ini Mr. Joe akan membahas cerita tentang hantu-hantu dengan cerita viral, yaitu hantu Liv, hantu Laksmi, dan hantu Herlina. Kisah ini bisa saja berupa mitos yang berkembang di masyarakat. Tapi sebelumnya, saya akan cerita sedikit hal kecil berefek besar, yaitu ada orang yang melakukan atau memindahkan paku atau duri di jalanan agar tidak kena orang lain, atau memberikan uang koin receh sebagai sedekah hari itu, atau memberikan petunjuk arah, atau memberikan petunjuk kebaikan, dan orang itu akan mendapatkan satu kebaikan dan bisa jadi meringankan timbangan dosanya di akhirat nanti dan memberatkan pahala kebaikan untuk membawanya ke surga. Jadi, tidak berlebihan bila saya menawarkan satu permohonan kecil kepada bro and sis untuk bisa subscribe pada channel ini agar satu kebaikan nantinya dari channel ini menjadi baik buat saya dan keluarga. Amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar channel ini terus berkembang dan kasih like bila hal ini bermanfaat bagi Anda. Dan tekan belnya agar Anda menjadi orang yang pertama menerima informasi ini dari channel Mr. Joe Official. Oke, sekarang mari kita bahas hantu Liv. Pernah tidak pada saat malam hari kamu naik lift di sebuah gedung atau di mall atau di apartemen atau dimanapun, pokoknya menggunakan lift sebagai fasilitas naik turun antar lantai? Pernah tidak terbayangkan pada saat naik lift ada penampakan dalam lift dan saat itu Anda tidak bisa pergi kemana-mana? Ada sebuah peristiwa yang coba Mr. Joe rujuk tentang seorang wanita di sebuah kantor tua di kawasan Jakarta. Terjadi kejadian peristiwa gaib yang sangat jelas dirasakan oleh wanita tersebut. Sebut saja wanita tersebut namanya Wati. Wati menuturkan dalam cerita kejadiannya dengan sangat rinci. Saat itu dan sangat jelas Wati mengalami kejadian beberapa waktu yang lalu saat bertugas di kantor hingga larut malam. Jadi saat itu Wati lembur dari kerja, semua pekerjaan dan diusahakan untuk selesai dengan cepat. Namun tetap saja saat meninggalkan ruangan, waktu sudah menunjukkan pukul 1 tengah malam atau lewat pagi. Jam 1 pagi berarti. Wati bekerja di lantai 13. Setelah membereskan semua barang-barang, Wati bergegas keluar dari ruang kerja dan menunggu lift untuk mencapai lantai 1. Setelah menekan tombol bawah pada lift, Wati pun menunggu cukup lama. Karena lift tua ini memang terkenal suka membuat orang-orang terlambat karena tak lagi cepat operasionalnya. Begitu lift ada di hadapannya, segera Wati masuk ke dalam lift dan menekan tombol 1 untuk menuju ke bawah lantai 1 tujuannya. Berbeda dari biasanya, mendadak tercium aroma kurang sedap dari lift tersebut, seperti bau apek dan bau anyir. Sempat terpikir oleh Wati saat itu, apa ini disebabkan pewangi lift yang sudah lama tak diganti, sehingga bau tak sedap begitu terasa. Bau tersebut begitu pekat hingga membuat Wati mual. Wati berdiri tepat di hadapan tombol lift dan bersandar pada sisi kanan. Wati sempat memperhatikan cermin yang berada di bagian belakang lift. Wati memperhatikan laju angka lift semakin menurun dengan sangat lamban pada malam itu. Saat Wati ingin melihat dirinya sendiri pada cermin, yang tampak bukanlah Wati, tapi wanita lain. Terdapat seorang wanita yang sangat mirip dengan Wati
secara postur dan panjang rambut, tetapi tidak dengan ekspresinya. Wati menyadari bahwa di lift pada saat itu cuma dia sendirian, tapi kenapa ada wanita lain? Wati saat itu sangat jelas melihat wanita itu tersenyum seram dengan mengeluarkan air mata darah. Tidak hanya itu, wanita tersebut berbadan kuyup seperti habis terkena hujan. Mendadak sekujur tubuh Wati dibuat merinding oleh pandangan wanita tersebut. Matanya terkunci melihat dirinya yang tersenyum kecut pada Wati. Bau menyengat tersebut semakin terasa, yang kini Wati yakin aroma ini berasal dari wanita tersebut. Tak dapat melakukan apapun karena terjebak dalam lift tua ini, Wati saat itu hanya bisa menutup rapat matanya sambil membelakangi cermin. Keputusan menutup mata ini bagi Wati dianggap sebagai sebuah keputusan yang sangat salah. Rasa takut semakin memuncak. Takut wanita tersebut akan mendekati Wati dan melakukan hal-hal yang buruk. Tiba-tiba terasa sebuah tangan dingin yang menyentuh pundak Wati, dan Wati pun berteriak sangat kencang merasakan hal tersebut. Hingga pada akhirnya Wati pingsan dan disadarkan oleh satpam gedung tua tersebut. Rasa takut Wati bercampur aduk. Satpam tersebut menjelaskan pada Wati bahwa Wati sama sekali tidak menekan tombol lantai yang diinginkan, hingga masih saja berada di lantai yang sama, yaitu lantai 13, tempat ruangan kerja sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Wati semakin bingung dibuatnya, sampai akhirnya memutuskan untuk bercerita pada satpam tersebut. Satpam bercerita jelas memberitahu Wati bahwa memang pernah ada seorang wanita yang terjebak dalam lift dalam keadaan basah kuyup maksudnya, dan hari Jumat hingga hari Senin. Saat itu tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaannya terjebak wanita tersebut selama berhari-hari hingga pada saat hari kerja berikutnya. Jadi rupanya wanita penampakan tersebut adalah wanita yang mati di lift yang terjebak berhari-hari di lantai tersebut. Akhirnya Wati minta diantarkan satpam turun ke lantai 1, dan Wati berjanji dalam hatinya tidak akan kerja lembur lagi, dan kalau naik turun lift tidak akan pernah sendirian. Tapi tidak lama kemudian, kantor di mana Wati bekerja pindah kantor di kawasan Sudirman saat ini. Kira-kira Bro and Sis, kalau hal ini kejadian sama kamu bagaimana? Apakah masih ingin kerja lembur sendirian? Atau ingin pindah dari kantor tersebut? Cerita kedua yaitu hantu Laksmi. Sosok kuntilanak merah bernama Laksmi sempat viral di media sosial. Kisah mistis ini diunggah oleh Valen Jacob melalui laman Twitter pribadinya _Valen Zaman. Menurut penuturan Valen, sosok kuntilanak merah ini tinggal di pohon mangga di Jalan Wastu Kencana, Bandung. Valen menceritakan pengalamannya berinteraksi dengan mendengar kisah hidup sosok kuntilanak merah yang selama ini menjaga adiknya. Valen menceritakan sebelum bergentayangannya seperti sekarang, 100 tahun yang lalu Laksmi adalah seorang perempuan yang cantik yang hidup saat zaman penjajahan Belanda. Laksmi berprofesi sebagai seorang sinden. Pada umur 12 tahun, Laksmi menemukan belahan hatinya seorang pria bernama Asep. Mereka bertemu di kebun teh di daerah Lembang dan saling jatuh cinta. Laksmi menikah dengan Asep yang bekerja sebagai peniup suling yang jadi pengiring saat ia nyinden. Di zaman itu menikah di umur 12 tahun itu merupakan hal yang lumrah. Pernikahan Laksmi dan Asep bahagia. Mereka hidup dan bekerja bersama-sama. Setelah 5 tahun perkawinan atau pernikahan, Asep dan Laksmi belum juga dikaruniai anak. Tetangga mereka mulai bergosip kalau Laksmi dikatakan mandul. Teman-teman Asep juga nggak kalah sengit dengan para ibu-ibu yang soal bergosip lah. Pokoknya ngomongin tentang perkawinan antara Asep dan Laksmi. Mengetahui hal ini, Laksmi terasa sangat sedih sebab nggak mampu memberi Asep omongan. Bahkan Laksmi selalu mengusap-usap perut
tetangganya yang sedang hamil dan berharap suatu saat ia dapat hamil juga. Gak sampai di situ, Laksmi pernah dirayu dan dilecehkan oleh orang Belanda saat itu selesai pentas di acara orang-orang Belanda. Kejadian tersebut semakin membuatnya sedih dan merasa gak pantas menjadi seorang ibu. Melihat sang istri bersedih, Asep meyakinkan Laksmi kalau ia tidak akan meninggalkan meski mereka belum dikaruniai anak. Suatu saat Asep mulai sakit-sakitan. Ia memiliki penyakit gula turun-temurun dari keluarganya. Tepat saat usia pernikahan Asep menginjak 10 tahun, doa dan harapan keluarga kecil tersebut akhirnya terkabul. Laksmi hamil. Setelah mengetahui Laksmi hamil, Asep yang kala itu sakit gulanya semakin parah mulai menemukan semangatnya kembali. Asep tetap bekerja sebagai biasa dan meminta Laksmi untuk tetap berada di rumah. Namun Laksmi tetap memaksa pergi nyindian meski cepat kelelahan. Saat hamil muda, Laksmi merasa nggak betah diam di rumah dan nggak tega melihat suaminya bekerja sendirian. Lalu suatu hari sebuah kejadian yang gak diduga terjadi. Malam itu selepas kerja, Laksmi berpamitan untuk pulang lebih dahulu. Ia berjalan kaki sendirian menapaki jalan Wastu Kencana Bandung. Di zaman itu, jalan Wastu Kencana masih minim penerangan. Laksmi kala itu sedang mengandung 3 bulan, berjalan pelan-pelan menahan kantuknya. Tiba-tiba sebuah mobil pengangkut tanpa lampu menabraknya. Tragedi berdarah tersebut berjalan dengan cepat. Tubuh Laksmi terseret dan wajahnya menghantam tanah berbatu sejauh 8 meter. Merobek mulut Laksmi sampai ke telinganya. Supir yang menyadari menabrak seorang perempuan sempat keluar dari mobil dan melihat kondisi Laksmi. Kedua orang yang mengendari mobil sempat berdebat soal nasib Laksmi. Namun mereka akhirnya memilih untuk meninggalkannya. Laksmi mendengar perdebatan tersebut sama-sama. Ia menahan rasa sakit yang ada di perutnya. Gak ingin kehilangan anaknya. Laksmi hanya bisa melihat mobil yang menabraknya pergi. Ia mengenang seluruh masa hidupnya. Ia mengenang harapannya membesarkan anak dari pernikahannya dengan Asep. Perlahan roh Laksmi meninggalkan jasadnya yang tergeletak tragis. Tepat pukul 5 pagi, jasad Laksmi ditemukan oleh sepasang suami istri yang sedang berjalan menyusuri jalan Wastu Kencana. Suami istri tersebut gak menyangka akan melihat jasad di tempat tersebut. Mereka kalut dan memanggil warga. Seorang warga yang mengetahui Laksmi lantas membawa jasadnya menggunakan andong. Asep yang juga khawatir istrinya belum juga pulang, terpukul mendengar kematian sang istri. Tangisan Asep pecah saat ia melihat jasad istrinya yang juga melihat kaki Laksmi yang dipenuhi darah. Di hari itu juga jasad Laksmi dimandikan. Rumah Asep yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi orang yang berbelasungkawa. Sebelum dikuburkan, janin yang ada di perut Laksmi dikeluarkan. Asep begitu terpukul dan keluarganya mencoba menenangkan Asep dan memberitahu Asep agar mengikhlaskan kepergian Laksmi dan calon anaknya. Merasa bahwa kematiannya menyebabkan banyak kesedihan, Laksmi nggak terima dengan kematian tersebut. Ia dendam pada orang yang menabraknya. Dendam kesumat yang menyelimutinya membuat wujudnya berubah. Tatapan matanya yang sebelumnya teduh berubah menjadi sorotan berwarna merah darah. Wajahnya yang ramah berubah menyeramkan. Saat menyadari sosoknya berubah menjadi kutil anak merah, ia berteriak dan tertawa melengking. Sebuah tawa yang menakutkan sekaligus memilukan. Hingga suatu hari, Laksmi tahu siapa orang di balik dirinya terbunuh. Dia adalah supir pengangkut sayur yang kebetulan punya anak kecil yang berumur 4 tahun yang bernama si Odong. Laksmi berniat ingin membunuh anak tersebut, tapi tidak jadi karena kebetulan si Asep ternyata sayang dengan anak yang bernama si Odong ini. Karena hal ini, Laksmi mengurungkan niatnya untuk membalas dendam kepada supir sayur tersebut.
Demikian akhir kisah dari cerita Laksmi. Pada akhirnya dia hanya melihat bahwa suaminya si Asep akhirnya menyayangi putra kecilnya dari supir yang bernama si Odong. Ketiga, hari ini kita membahas tentang hantu Herlina. Tersebutlah santriwati yang bernama Herlina. Dia adalah salah satu santriwati di pesantren X di kota Lamongan. Dia anaknya sangat cantik dan ramah. Herlina merasa tidak pernah dihiraukan di pesantren itu. Dia merasa banyak dimusuhi oleh teman-temannya, dan Herlina tidak tahu kenapa begitu banyak teman-temannya menjauhinya. Makanya karena rasa iri tersebut, Herlina malahan dijauhi oleh teman-teman santriwati. Santriwati yang sentimen akan dirinya, padahal Herlina sudah berbuat seramah dan sebaik mungkin dengan mereka. Tetapi rasa iri dan dengki dari teman-teman santriwati itu tetap terjadi kepada Herlina. Bahkan ada santriwati tertentu yang menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian kepada Herlina. Suatu hari Herlina mencari akal agar Herlina dapat menarik perhatian sang kiai di pesantren tersebut, yaitu dengan maksud mengambil batu akik sang kiai dan nantinya akan dikembalikan lagi. Hal sebagai maksud bahwa dirinya adalah orang yang baik, karena cincin batu akik yang dibanggakan kiainya ditemukan oleh Herlina, dan berharap pujian nantinya dari kiai tersebut serta teman-temannya. Akhirnya diaturlah rencana untuk mencuri cincin akik tersebut. Tapi sungguh malang, saat sedang mengambil cincin tersebut, Herlina ketahuan sama santri lain. Akhirnya santriwati tersebut melaporkan ke pihak pengurus pesantren. Pihak pengurus pesantren kemudian berniat menghukum Herlina dan melaporkan ke Pak Kiai yang mempunyai batu akik tersebut. Karena ketakutan Herlinanya dan malu telah dilaporkan dan akan dihukum, dia langsung kabur dari pesantren tersebut. Ketika dia kabur, di jalan dia tertabrak sama mobil dan dia meninggal seketika di tempat kejadian. Pihak dari pondok pesantren tidak mengetahui kalau Herlina meninggal di jalan saat kabur dari pesantren. Orang tua Herlina yang mengetahui bahwa anaknya meninggal sontak kaget dan juga tidak rela anaknya meninggal dengan kondisi mengenaskan. Apalagi setelah tahu kalau anaknya meninggal karena kabur dari pesantren, sebab akan dihukum karena dituduh mencuri. Orang tua Herlina kemudian nekat pergi ke dukun ilmu hitam yang konon bisa menghidupkan arwah-arwah yang sudah meninggal. Karena dirasa kecewa dan marah terhadap pihak pesantren, orang tua Herlina meminta dukun tersebut untuk hidupkan kembali arwah Herlina yang telah meninggal untuk membalas dendam. Akhirnya jasad Herlina hidup kembali, diisi dengan arwah hantu atau roh hantu. Hantu penasaran tentunya. Dan sang dukun meminta satu syarat, yaitu setiap malam Jumat Kliwon, Herlina harus meminum darah. Herlina menjadi semacam hantu penghisap darah. Kalau tidak, dia akan meninggal lagi. Herlina pun akhirnya hidup kembali, dan dia kembali ke pesantren tersebut, tempat dia mondok dengan tujuan menuntut balas ke pihak pesantren. Karena pihak pesantren tidak mengetahui kalau Herlina sudah tewas, menerima dia lagi dengan catatan meminta maaf dan mau dihukum. Waktu di bilik kamar santri di pesantren, teman-teman Herlina pada heran melihat Herlina yang begitu aneh tingkah lakunya, berbeda dengan waktu sebelumnya. Wajah pucat pasi dan dia lebih sering diam, tidak seperti biasanya. Teman-teman Herlina pun merasa aneh lagi ketika Herlina membawa koper yang isinya berbau busuk. Teman-teman Herlina cuma curiga kalau Herlina mempunyai sesuatu berbau busuk di koper tersebut. Teman-temannya pun ngecek isi di dalam koper tersebut waktu Herlina tidak ada di tempat. Dan teman-teman Herlina kaget waktu melihat koper tersebut yang isinya darah yang berbau busuk dan berbau anyir.
Hari-hari berikutnya Herlina tetap di pesantren tersebut, tetapi saat itu tujuannya bukan nyantri, tapi balas dendam. Roh jahiliyah tersebut ingin membunuh teman-teman yang selama ini mengganggunya atau memfitnahnya, termasuk santriwati yang memergoki saat mengambil batu cincin tersebut. Satu-satu santriwati lain dibuat menderita sakit badan yang tidak jelas sebabnya, bahkan sampai meninggal. Beberapa santriwati tersebut dan juga pengurus pesantren, hal ini membuat aneh dan janggal di pesantren tersebut dan tidak diketahui sebabnya dan tidak mencurigai Herlina karena teman-teman mengetahui Herlina membawa koper berisi darah, satu persatu sakit dan meninggal, sehingga ada rasa takut yang dalam dari para santriwati tersebut terhadap Herlina. Teman-teman Herlina pun memilih diam karena takut. Ketika tengah malam, Herlina berencana ingin menghabisi petugas atau pengurus pesantren yang pernah mengancamnya dan mempermalukannya. Dan Herlina berpura-pura meminta tolong diantarkan ke kamar mandi dengan alasan Herlina takut ke kamar mandi sendirian. Dan petugas pesantren pun mau mengantarkan Herlina ke kamar mandi. Saat diantarkan, pengurus pesantren menunggu di luar kamar mandi. Akan tetapi, sudah 2 jam lebih Herlina di kamar mandi tersebut. Sementara itu, pengurus pesantren sudah memanggil-manggil Herlina berkali-kali dari luar, tapi Herlina tidak menyautnya. Petugas pesantren pun merasa kebingungan, dan akhirnya petugas pesantren pun memanggil teman-teman sesama petugas dan bersama-sama mendobrak pintu kamar mandi tersebut. Herlina sangat kaget karena pengurus pesantren ternyata tidak sendirian, tapi beramai-ramai. Beberapa pengurus dengan beberapa petugas pesantren pun mendobrak beramai-ramai pintu kamar mandi tersebut. Dan orang-orang pun kaget melihat sosok yang di dalam kamar mandi tersebut ternyata bukan Herlina, tetapi seorang wanita hantu sosok perempuan yang berpucat pasi, berbaju merah, bertaring, dan tertawa melenting menyeramkan. Para petugas atau pengurus pesantren yang sudah mendobrak akhirnya pun lari terbirit-birit dan melaporkan kejadian tersebut ke kiai. Di pesantren, kiai pun memburu hantu Herlina dan menangkapnya secara gaib, lalu mengurungnya di dalam botol dan dibuang oleh kiai pesantren sejauh-jauhnya. Dan kiai pun berpesan kalau tidak ada satu orang pun yang boleh menemukan botol tersebut demi keamanan pesantren dan biar tidak ada korban lagi. Akhirnya pesantren tersebut ke rumah orang tua Herlina mendapatkan kabar kalau Herlina sebenarnya sudah meninggal dunia karena sebab kecelakaan. Kisah ini untuk sebagian orang dinyatakan sebagai mitos, tetapi memang di pesantren tersebut telah banyak memakan korban jiwa santriwati dan pihak pengurus pesantren tersebut. Meninggalnya mereka kadang suka dikaitkan, tetapi tidak adanya barang bukti sebagai kematian, maka sulit bagi pihak berwajib melakukan investigasi dan kronologis kejadian karena berkaitan dengan dunia yang tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan secara logika. Oke bro and sis, semoga dari cerita di video ini kita bisa mengambil pelajaran pesan yang baik. Bro and sis bisa membaginya ke rekan saudara dan rekan keluarga agar menjadi hal yang bermanfaat. Pada di setiap kejadian atau peristiwa pasti ada hal baik yang bisa didapat. Maka boleh share, kasih tekan tombol like-nya, saya tunggu komentarnya atas video ini agar saya bisa ketahui berapa besar hal positif yang bisa Anda bagikan kepada yang lainnya. Oke, terima kasih.